secara apa namanya, secara hukuman moral di media sosial pasti banyak yang tidak respect ya cara kami. Tetapi kami tidak peduli dengan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Agak Kareba, apa kabarnya semuanya? Kembali lagi di podcast Kareba, kreatif edukatif belak-belakan yang tentunya akan membahas sisi lain dari sepak bola. Karena ingat, sepak bola pembicaranya bukan hanya sekitar 2 kali 45 menit. Banyak dinamika lain yang akan kita bahas di sini, kita ungkap di sini, termasuk tentang ya bagaimana para supporter ini. Nah, berbicara tentang supporter, di episode kali ini kita akan bahas tentang bagaimana kritikan supporter. Kritikan dari supporter yang kita tahu kritikan itu bukan karena benci, kritikan itu bukan karena menjatuhkan, tapi kritikan itu tujuannya untuk motivasi biar tim kesayangan kita jadi lebih baik. Dan untuk kali ini saya sudah bersama narasumber keren. Ada Om Sul Dekule, Presiden Red Gang PSM. Selamat malam, Om Sul. Siap, saya unmute dulu kalau begitu biar semuanya langsung pada disapa satu persatu ya. Ya, selamat malam, Mos. Selamat malam. Selamat malam. Bagaimana kabar, deh? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Alhamdulillah ya. Siap untuk bahas kritikan-kritikan lagi malam hari ini? Insya Allah siap. Oke. Dan untuk yang kedua ada Mas Yosi dari BCS PSS. Selamat malam Mas Yosi. Malam Bang, malam. Oke, gimana kabar Bang? Aman, Sulaiman? Baik, aman, sehat. Oke. Pasti sebentar ada kritikan versinya juga nih. Kira-kira seperti apa nanti sebentar kita bahas ya. Dan yang terakhir ada Kang Guntur dari Boboto Persib. Selamat malam Kang. Selamat malam, Deng, Mas, semuanya. Oke. Bergabung. Oke, jadi ya kayaknya panjang ya obrolan malam ini ya. Tentang bagaimana sebenarnya kritikan-kritikan. Karena kita tahu ya sebagai supporter ya, tugas kita adalah mendukung tim kesayangan kita. Nah, mungkin ada versi-versinya tersendiri. Apalagi kalau bicara soal kritikan. Nah, saya mau tanya dulu untuk narasumber satu persatu tentang bagaimana sih dalam tanda kutip kritikan versinya masing-masing. Saya mulai dari Om Sul dulu, silakan. Bagaimana makna kritikan dari versinya Om Sul? Ya, terima kasih banyak. Untuk yang kedua kali saya ngobrol dengan Mas Yosi. Untuk Guntur mungkin yang pertama, ucapkan selamat malam. Terima kasih banyak mewakili masyarakat Red Gang. Mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya untuk diajak berdiskusi, sharing terkait dengan beberapa aksi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok supporter yang mungkin bentuk kecintaannya lewat itu. Saya mohon maaf Mas Yosi, saya kebetulan mewakili rekan-rekan Red Gang diajak dan dipaksa untuk ikut sama Bunda Eva. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka harus ikut karena perintah komandan. Baik, Rizal, menurut saya untuk kritikan adalah sebuah dinamika dalam sepak bola. Kalau di PSM sendiri kami menganggap masih belum seberapa dibanding teman-teman dari Bandung, teman-teman dari Sleman. Pas saya ada pengalaman untuk menjadi sebuah supporter ya kan penuh dengan macam-macam trik. Banyak ada yang mendukung lewat nyanyian, ada dengan puji-pujian, ada dengan kritikan, dan ada juga dengan lewat tulisan, dengan literasi, dan ada juga lewat pembangkangan. Kalau saya sendiri melihatnya bahwa kritikan itu tidak perlu resisten, tidak perlu alergi, karena kita dibungkus dengan kata profesional.
Nah, ketika itu dibungkus kata profesional, Oke. secara akuntabilitas itu harus dipertanggungjawabkan. Itu mungkin sementara. Oke, nah, saya sebenarnya senang dengan kata profesionalitasnya, profesional. Nanti sebentar kita lanjut, Pak Pres ya. Buat Mas Yosi, tadi sudah Ya. sempat disentuh juga soal bagaimana makna kritikan versinya Om Sul. Kalau Mas Yosi sendiri bagaimana nih makna kritikan, utamanya mewakili teman-teman dari BCS PSS? Oh, ya, mohon izin ini Bang Daeng Rizal Saleh, Pak Pres, Pak Zul, Pak Guntur juga. Mohon izin mungkin sama juga bentuk kritikan dari anak-anak BCS itu didorong mungkin sama dengan supporter lain karena rasa cinta ya, rasa peduli terhadap timnya itu sendiri. Dan ketika rasa peduli, rasa cinta itu ditunjukkan berarti kan tim ini sendiri dari supporternya. Tim itu terasa bergairah, ada dorongan, ada semangat baru di luar dari tim manajemen itu sendiri. Tanpa supporter yang memberikan dukungan, kritikan, sepertinya ada yang ini ya, ada apa sih sebuah tim tanpa supporter yang ngasih dukungan, ngasih kritikan, kayak kurang balance, kurang apa ya, kurang berimbang aja menurut saya seperti itu. Dan semuanya Pak ya untuk kepentingan tim semua sih, kebaikan tim itu sendiri itu Bang. Oke, terima kasih Mas Yosi ya. Sekarang kita ke Kak Guntur. Nah, tadi sudah dengar dua versi dari masing-masing nih, dari Mas Yosi, dari Om Sul. Nah, kalau dari Kak Guntur sendiri, memaknai kritikan itu sendiri dari versi anak-anak Boboto itu seperti apa? Kalau bicara kritikan sendiri, kalau dari saya pribadi dan mungkin teman-teman yang pendapat atau sepemahaman dengan saya, kritikan itu adalah bentuk paling murni dari sebuah kecintaan terhadap apa yang kita dukung, gitu ya. Berani kritik itu berarti kita sudah menerima apa adanya, baik buruknya dan segala kondisi yang ada di dalamnya. Dan kritikan yang beberapa waktu lalu sempat viral ataupun sempat rame gitu ya di sosial media yang dilakukan oleh teman-teman kami itu adalah bentuk paling murni dari apa yang bisa mereka kasih untuk Persib gitu. Untuk saat ini ke stadion tidak mungkin. Dukungan hanya dari rumah, dan kritikan kita coba awalnya dengan literasi, dengan cara paling halus, tulisan, sindiran di sosial media tanpa tanggapan. Kita coba dengan kritik yang lebih keras, juga tidak ditanggepin, gitu kan. Akhirnya ya eskalasinya makin meningkat, merasa dicuekin, ya udah akhirnya kejadian lah beberapa kali ya. Mungkin untuk beberapa hal agak kelewat batas mungkin ya, dengan adanya apa namanya aksi-aksi pembakaran ataupun apa gitu ya. Tapi ya itu adalah luapan emosi menurut kami, dan itu hal yang wajar. Football without fans is nothing gitu, dan itu yang mendorong kami untuk tetap berada di jalur supporter gitu. Kalau emang lagi nyimpang, ya harus dilurusin, balik ke koridornya gitu. Gitu sih, Daeng. Iya. Oke, jadi lebih luas lagi dan lebih kompleks lagi ya, Kang Guntur ya. Oke, nah ini sudah sempat dibahas juga tentang makna-makna kritikan ini, tapi kembali lagi ketika kita bicara soal kritikan, maka hal itu akan meluas kalau sudah menyangkut masalah performa tim dan sebagainya. Bahkan tidak sedikit kelompok yang dalam tanda kutip sudah mulai anarkis. Nah, menurut Mas Yosi gimana nih?
Mohon izin, kayaknya sinyal saya bermasalah. Sebentar, saya izin keluar dulu. Kayak sinyal bermasalah, nggak keluar suara. Oke, siap. Siap. Nah, tapi suaranya bagus kok. Oke, nah kalau begitu saya ke Om Sul dulu tentang kritikan yang tanda kutip sudah mulai menuju ke arah anarkis. Bagaimana menurut Om Sul? Ya, kalau bilang kritikan menuju anarkis, sebenarnya itu ada sebab akibat. Jadi beberapa yang kami lihat, kami bicara konteks PSM ya. Untuk PSM, ketika ada sebuah kritikan dari tim, saya kira tidak perlu resisten. Cukup tanggapi aja dengan santai. Kenapa? Karena tidak mungkin secara logika teman-teman supporter melakukan sebuah aksi kritikan kalau memang tidak ada dasar. Mohon maaf, kemarin kami memberikan contoh, kami mungkin di sebagian teman-teman Makassar tidak sepaham dengan kami, tetapi menurut kami tidak akan mungkin melakukan sebuah aksi kalau tidak ada dasar atau dari yang mendasari sebuah aksi kami itu. Kami merujuk pada hasil minor yang diterima oleh PSM. Kami membuat sebuah hipotesa bahwa dalam tim ini ada yang tidak beres. Ada yang tidak beres. Kami tanya ke manajemen bilang untuk finansial lancar. Pelatih sudah diganti. Artinya ada pertanyaan, ketika ini sudah dipenuhi semua, artinya dalam tim sendiri itu ada yang tidak beres. Nah, itu yang kami pertanyakan. Tetapi ditanggapi dengan reaktif oleh teman-teman dari pemain, akhirnya sekarang jadi viral. Saya kira cukup jelaskan saja, sampaikan saja. Kami pun juga enggak, ya mohon maaf. Kami dibanding Sleman dan Bandung, kami hanya sekuku dibanding aksi-aksi teman-teman Sleman, teman-teman Bandung. Karena saya waktu Persib lawan PSM di Cikarang, saya hadir di Cikarang. Itu teman-teman dari Sleman itu 1.000 orang. Dibanding kami kemarin hanya tidak sampai 100 orang. Tetapi viralnya kayak kebakaran jenggot semua. Padahal tidak menilai secara utuh bahwa teman-teman yang melakukan aksi kemarin itu didasari oleh pemikiran yang sehat juga. Kami tidak gendeng-gendeng amat langsung mentahan, main hadang. Pasti kami ingin mempertanyakan kenapa? Karena ketika sudah sampai ke rumahnya masing-masing, saya kira bisa lagi untuk mau mempertanyakan. Ya, apalagi kalau misalnya mau didatangi satu persatu ya, Pak Pres ya. Mau didatangi satu persatu pasti punya versinya masing-masing. Nah, saya teringat juga waktu di awal musim dari supporter Persib Bandung yang sampai mengeluarkan ultimatum waktu itu di laga-laga awal musim yang bisa dibilang merupakan hasil minor yang didapatkan tim Persib Bandung. Nah, Kang Tutur, gimana nih ceritanya waktu itu, kritikannya? Kalau kritikan ya seperti tadi saya sempat cerita, awalnya benar-benar kita coba udah lewat cara halus, kita udah coba lewat sindiran di sosial media, kita coba dengan tertulis juga di beberapa media milik Bobotoh gitu ya. Tapi responnya ya seperti itu gitu, anyep, nggak ada respon sama sekali. Akhirnya kita melihat rentetan hasil yang seperti itu, terus terang supporter mana yang bisa nerima hasil seperti itu, gitu kan? Ya, akhirnya teman-teman rembukan dari seluruh elemen Bobotoh yang ada itu sepakat untuk mengeluarkan ultimatum dengan beberapa poin-poin yang sudah disebutkan kepada manajemen untuk ditindaklanjuti. Sebetulnya respon manajemen waktu itu gimana, Kang Gutur? Respon manajemen ya basa-basi lah, basa-basi gitu, nggak ada yang nemuin, nggak ada yang modal. Setelah bertahan sekian jam teman-teman di kantor PT PBB, baru akhirnya diwakili oleh Pak Kuswara dan beberapa orang itu yang menerima akhirnya dan menandatangani pada akhirnya gitu. Tapi setelah itu di seri kedua
hasilnya jauh membaik gitu kan. Kita bisa bersih gitu. Itu cukup membuat naik gitu ya, apa namanya, perasaan kami gitu, sebagai supporter. Berarti apa yang kami sampaikan ada hasilnya nih gitu, ada lecutan yang kami kasih itu berhasil gitu. Masuk ke seri ketiga kok gini lagi gitu. Apalagi 3 kekalahan yang diterima itu sangat tidak bisa diterima sih gitu. Gitu sih. Padahal nyaris pucuk ya. Kenapa? Nyaris pucuk waktu itu. Iya, betul. Nah, Kang, tadi kalau dari penjelasannya Pak Pes, Om Sul, tentang bagaimana reaktifnya pemain PSM Makassar waktu teman-teman supporter coba mengeluarkan kritikannya. Menurut Kang Guntur pantas gak sih reaktif seperti itu? Kita pernah di 2012 waktu itu Boboto berduka yang pertama sempat menyatakan seperti itu. Kita di Siliwangi kalau nggak salah itu match antara Persib melawan Persipura, kita nggak bisa masuk. Kita ketemu dengan pemain setelah pertandingan dan kita menyampaikan seperti yang dilakukan kemarin oleh teman-teman Makassar gitu ya, ke tim, langsung ke kapten, dan hasil yang didapat juga ya kurang lebih seperti itulah, bisa dibilang pada waktu kami menganggapnya sebagai basa-basi, manis saja sih. Hal tersebut menurut saya pribadi adalah hal yang wajar, menyampaikan aspirasi langsung, apalagi kepada seorang kapten tim yang menjadi kepala di lapangan gitu. Itu sangat wajar. Dan sangat, cuman balik lagi mungkin ada beberapa kelompok yang merasa bahwa hal tersebut itu tidak pantas dilakukan karena biar gimana pun mereka sudah berjuang dan sebagainya gitu. Tapi ya kami juga punya hak yang sama untuk melakukan aspirasi, gitu, menyampaikan aspirasi, gitu Day. Oke, terima kasih Kang Guntur. Mas Yosi gimana, aman? Mas Yosi kayaknya masih berkutat dengan jaringannya ya. Kita cross check dulu. Iya, malam ini Mas Yosi kebetulan cuaca lagi jelek banget, jadi sinyal juga acur-ancuran. Tapi iya. Oke. Nah, kita coba sambungkan kembali ke Mas Yosi tentang ya saya mau tahu juga versinya Mas Yosi ini bagaimana. Tapi kita kembali ke Pak Pres dulu, Om Sul. Ya. Ya, sejauh ini dari aksi yang kemarin dijalankan sebagai bentuk kritikan, bukan karena benci tapi karena kita mau lihat tim kita bisa menjadi lebih baik nanti. Ada saja orang yang menantang. Ada saja orang yang menantang, ada saja yang mengatakan wah itu tidak patut, harusnya kita tetap apresiasi dan sebagainya. Ini bagaimana Pak Pres? Ya, saya di awal saya sampaikan bahwa mencintai tim itu kan berbagai cara. Ada dengan dipuja selamanya, ada dalam bentuk aksi kritikan, ada dalam bentuk penghadangan, ada juga dalam bentuk tulisan yang kayak mohon maaf kayak si Mamaung, mohon maaf kayak si Mamaung atau emosi jiwaku itu mereka lakukan dengan berbagai cara. Nah, kami Red Gang punya cara sendiri. Ketika teman-teman sepaham dengan kami, ya ayo sama-sama. Kalau beda paham, ngapain reaktif? Pun kalau teman-teman mau buat juga yang lain. Jemput bak raja. Mohon maaf, host. Kami yang ke-6 kali dimusuhin di Makassar untuk aksi-aksi gini. Karena yang 2019 kemarin, ketika kami seri di kandang, kami juga menghadang Barito. Awalnya dicaci, dibilangi kampungan lah, baru jadi supporter lah, apalah. Tapi itu kan dinamika dalam supporter. Benar. Tapi pada prinsipnya bahwa pun yang mencela atau yang membenci itu juga kena cinta kepada PSM. Kami juga nggak boleh reaktif, nggak boleh menyalahkan mereka bahwa
kalian kenapa nggak ikut? Kami nggak boleh juga. Itu kan haknya mereka. Mereka dengan caranya sendiri, kami dengan cara kami sendiri. Seperti yang sampaikan sama Guntur tadi bahwa ya kita kan punya cara masing-masing. Ketika Anda ada sepahaman dengan kami, lakukan caramu sendiri. Nah, Red Gang dengan caranya sendiri yang menghadang. Bahkan, mohon maaf, ini baru primate syndrome, ini baru warming up. Untuk ke depan ketika masih kayak begitu ya mohon maaf, mungkin lebih keras lagi mungkin. Karena kami sudah menginvestigasi bahwa ada yang tidak beres dalam tim. Dan tim dengan manajemen itu on the track. Terus tim dengan pelatih itu ada miss sedikit. Yang berdampak kepada locker room. Kami kemarin sempat posting locker room. Kenapa? Dalam ini kan locker room itu bermula untuk sebuah match. Nah, ketika di locker room sudah tidak kondusif, ya kita percaya akan berdampak kepada pertandingan di lapangan. Itu mungkin sementara. Oke, nah kalau yang saya tangkap ini dari Pak Pres, seakan-akan ada udang di balik terigu ya Pak Pres ya? Ya kira-kira pokoknya secara Seperti itu ya. kita kan harus main data, kita nggak boleh main serampangan. Di Menpora kita juara 3, juara 4. Nah, terus masuk di seri pertama kita lawan Persib aja seri di kandangnya Persib di Cikarang. Terus kita sempat memuncaki klasemen walaupun cuma sehari. Itu di seri pertama. Seri kedua masuk ke pertengahan kita masih on the track. Di penghujung mulai blank. Sampai dengan masuk ke putaran ketiga terakhir kemarin, sekelas mohon maaf tim yang baru bergabung di Liga 1 yang notabene adalah tim terbawa, kita hanya mampu main seri dengan statistik permainan yang tidak jelas. Artinya apa? Dalam tim ini ada yang salah. Itulah yang kami pertanyakan. Kalau memang tidak main dengan hati, silakan tinggalkan PSM. Masih banyak kok yang mau masuk ke PSM. Oke, nah itu sebenarnya poinnya. Kita ke Mas Yosi gimana? Masih trouble? Nanti tim coba cross check lagi. Kalau misalnya masih di luar kita undang kembali. Kayaknya masih trouble jaringannya ya. Akang Guntur hadir. Nah, itu tadi sempat dijelaskan sama Pak Pres tentang bagaimana kondisi kritikan supporter PSM Makassar, tepatnya kritikan Red Gang yang kemarin. Nah, kalau dari Boboto sendiri, ada enggak yang justru perbedaan pendapat antara supporter yang sama seperti Pak Pres alami, ada yang tidak usah, pokoknya dukung saja, dukung sepenuh hati lah dan sebagainya. Itu kalau dari teman-teman Boboto sendiri bagaimana, Bang? Nah, justru kalau misalnya di kami sendiri di Boboto, itu mungkin teman-teman juga bisa lihat ya perbedaan yang cukup signifikan di dua platform sosial media, terutama di Instagram dan di Twitter misalnya. Oke. Itu dua karakter yang sangat bertolak belakang gitu. Kalau di Instagram didominasi oleh rekan-rekan Bobotoh yang memuja kesantunan. Gitu. Oh iya, oke. Segala sesuatu harus dilakukan dengan baik, harus baik buruknya tim ya tetap harus didukung gitu. Jangan pernah bersorak saat tim kalian menang, kalau tim kalian kalah kalian malah mencaci gitulah, seperti itu. Tapi ya itu sah-sah aja gitu. Perbedaan seperti itu sangat ya supporter kan penuh dinamika ya, penuh ada yang golongan A, B, C, tapi pada intinya semua bermuara ke satu hal, menyampaikan dukungan, aspirasi terhadap tim yang didukung, cintai gitu. Justru yang harusnya jadi isu adalah pembungkaman terhadap suara supporter, seperti yang terjadi terhadap teman-teman dari Persipura gitu ya. Beberapa waktu lalu sempat ada berita bahwa Capo Angki. Ya, Angki. Dari Persipura menyampaikan pendapat malah dilaporkan oleh
Manajemen. Gitu. Nah, iya. Nah, hal tersebut kan rasanya agak ini ya, bertolak belakang dengan semangat klub dan supporter harusnya satu tujuan nih gitu. Jangan ada pembungkaman atau Iya. banyak kritik dilakukan atas dasar cinta terhadap klub. Gitu sih. Oke. Nah, kalau yang di kami itu, Kang, PSM itu juga singkatan lain dari pemain, supporter, manajemen. Nah. Jadi itu memang jadi satu kesatuan yang ya saling satu ada yang lari sedikit seperti kata Pak Pres tadi, ada yang nyimpang, kita luruskan, kata Kang Guntur juga tadi seperti itu. Nah, kalau Mas Yosi gimana nih menanggapi tentang realita kritikan yang terjadi saat ini? Ada yang bilang juga, saya dengar kutipan begini, jangan, kalau kamu tidak bisa dukung timmu saat timmu kalah, jangan dukung timmu saat timmu menang. Itu gimana, Mas? Mas Yosi kayaknya Mas belum Yosi? ada. Oh, belum ada ya? Belum ada kayaknya. Oke, Ya, Bang. kita coba. Oh, sudah. Nah, Sinyalnya ini kurang ajar banget. untuk saya sudah di sinyal tadi, Mas. Oke. Menurut saya jangan dukung timmu ketika apa itu tadi, jangan bersorak saat tim menang, kalau Iya. tim kalah kalian malah mencaci ya. Caci, Itulah, iya. Nah, nggak bisa gitu juga, itu nggak pas sih menurut saya. Kalau menurut saya ada kata-kata seperti itu. Soalnya ketika tim itu entah menang, waktu menang atau kalah, supporter selalu ada. Ketika pemain, manajemen, pelatih pun bisa silih berganti lah di sebuah tim. Pewaris abadi sebuah tim itu supporternya. Ketika melihat perform timnya kurang bagus, mereka marah, mereka kasih kritik. Terus ketika timnya main bagus atau menang, mereka bersorak pun itu hal yang wajar dan lumrah. Jadi ketika ada kata-kata seperti itu menurut saya kurang pas. Oke, jadi kurang pas ya. Apalagi kalau kita dengar tanggapan dari Pak Pres tadi, Mas Yosi, dari Om Sul ataupun Kang Guntur, sebenarnya hampir punya problem yang sama. Ada tim yang dukung penuh, ya kan, apapun yang terjadi, ku dukung. Ada yang memang tim yang tidak bisa seperti itu. Ada yang salah, kita harus betulkan sama-sama. Nah, ini menurut Mas Yosi gimana dinamika yang seperti ini? Ya memang seperti itu, kita hampir sama. Tetapi ketika kita bicara soal PSS Sleman, kita mendukung bukan karena tim sedang berjaya saja, Bang. Ketika kita mendukung tim dari divisi berapa ya? Dari divisi paling bawah, kasta divisi utama atau divisi keduanya, euforia kita masih sama. Kita nggak peduli PSS ada di Liga 2, Liga 1, kastanya mana. Tapi setiap kejujuran hati kita pengen timnya selalu berprestasi, ada di kasta tertinggi. Dan tapi kita tidak memungkiri ketika kita timnya degradasi, kita tidak surut juga dukungan kita ke tim. Jadi ketika kita ada problem, kasih kritik dan saran mungkin atau kritik yang keras kepada tim, itu bukan karena kita benci, bukan. Nah, bukan karena benci ya, tapi ya kembali lagi, bagaimana kita sebenarnya sama-sama mau lihat tim kesayangan kita ini bermain lebih baik, memberikan permainan terbaik, ya kan? Bahkan ya ketika kita melihat permainan dari sebuah tim, kalau kita melihat tim kita bermain bagus, terkadang ini kalau dari asumsi saya secara pribadi, hasil itu bahkan menjadi urusan nomor 2. Ketika kita melihat permainan bagus, apalagi ketika kita berkaca waktu pertandingan PSM Makassar melawan Persib Bandung, kita ingat sama-sama hasilnya itu adalah imbang, tetapi ya
sebagian besar supporter PSM Makassar puas dengan permainan tim PSM Makassar pada saat itu. Nah, berbanding terbalik dengan ketika tim menang tetapi tidak bisa memberikan permainan yang memanjakan kita sebagai seorang supporter. Nah, kalau menurut Pak Pres ini sendiri bagaimana? Ya, saya kira begini. Ada istilah bahwa sepak bola itu seni. Yang kedua, sepak bola itu adalah sebuah pertunjukan. Nah, ketika pertunjukannya asal-asalan, ya mohon maaf, saya merujuk pada tim PSM ketika melawan dua tim sebelum istirahat ini, break ini, Persiraja sama apa ya? Itu jelas secara Spartan PSM itu ngotot, tetapi ngototnya ngotot bablas. Mohon maaf, saya mengatakan ngotot bablas. Bolanya itu si beberapa pemain, si Rashid, si Arfan itu ngotot, tetapi ketika dapat bola, passing, umpan, dribble nggak jelas. Kenapa? Nah, ini dia yang jadi masalah. Ada masalah dari locker room. Locker room itu bermasalah. Makanya itu berdampak kepada perbedaan di lapangan. Makanya ketika lawan Persib kita bisa bersorak. Kenapa? Karena PSM saat itu sampai Rahman jadi cedera. Itu karena betul-betul ada semangat yang luar biasa dari tim untuk merebut sebuah poin dengan permainan yang betul-betul ciri khasnya Makassar. Bukan kayak kemarin. Kemarin hanya lari dapat bola buang, hanya menggugur kewajiban. Itu kan kelihatan. Mungkin Mas Yosi atau mungkin lihat bahwa kita juga bukan pemain bola, tapi kadang main bola di lorong. Ketika saya dengan partner dongkol, saya tidak akan kasih. Saya umpan, kita terpaksa atau umpannya keras. Kan itu kan fakta. Dan itu kita bisa lihat. Makanya kami langsung investigasi ke dalam ada umpan yang akurat Pak Pres, tapi ke gawang. Enggak ada. Shot on target pun tidak ada yang match ke-16. Tidak ada lari ke gawang, semua tidak jelas. Enggak, maksudnya ke gawang sendiri. Tapi ke gawang sendiri Pak Pres. Ada gawang sebelah. Jadi melenceng terus. Artinya komunikasi dan ada kedongkolan dari pemain yang tidak pernah diungkapkan karena ada ketakutan dalam tim. Itu fakta. Hanya saja sumber informasi orang dalam itu kan harus dirahasiakan, nggak boleh disampaikan. Tetapi itu fakta. Orang-orang kelas Sulpun yang baru main bola di lorong, nggak pernah main di lapangan besar, itu tahu bahwa ketika saya dongkol sama teman saya kan tidak akan kasih bola. Saya akan umpan kalau bukan jauh, kependekan, gampang direbut sama pemain lawan. Kan gitu kira-kira. Oke, nah ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita closing. Ada closing statement dari Kang Guntur dulu deh tentang bagaimana kritikan kita kepada klub kesayangan untuk tujuannya itu biar tim kita lebih baik. Silakan Kang. Oke. Ada hal menarik yang barusan disampaikan oleh teman-teman gitu ya, bahwa hasil pertandingan kadang bisa jadi nomor sekian gitu, dan saya secara pribadi setuju gitu. Bukan hasil akhir yang jadi tujuan kita. Kalah menang itu memang hal yang biasa dalam sebuah pertandingan, betul. Tapi bagaimana tim bisa memberikan semangat, spirit yang all out pada saat di lapangan itu benar-benar keluar gitu. Entah dengan bermain yang bagus secara taktik atau bermain penuh semangat gitu ya, menunjukkan harga diri, apalagi kalau di laga-laga yang krusial atau berhadapan dengan rival gitu. Rival. Saya pribadi itu kalau misalnya memang harus kalah ya udah kalah gitu. Secara taktik kalah ya udah gitu. Tapi paling tidak tunjukkan bahwa kalian kalah dengan terhormat. Kalah sebaik-baiknya setelah melawan. Tidak dengan kayak kalah sebelum bertanding gitu. Terus terang saya gitu sangat kecewa pada saat
Persib kalah dari Persija itu sangat luar biasa kecewanya, bukan karena hasil kalahan, bukan, tapi bagaimana pemain-pemain Persib sangat tidak bisa mengartikan sebuah harga diri di lapangan itu seperti apa gitu. Itu sih, kalau misalnya memang harus kalah ya udah gitu, emang begitu aja bisanya, tapi tunjukkan perlawanan sebaik-baiknya gitu. Itu aja sih, enggak yang dari cuman taktik dari pemain belakang lempar ke depan. Ya. Dari kiper langsung ke depan. Jadi buat apa punya pemain tengah banyak bagus gitu? Buat apa? Benar. Pakai gitu sih. Dan satu lagi mungkin kritikan jangan lantas diartikan sebagai sebuah kebencian ataupun ketidaksukaan, tapi kritikan adalah sebuah bukti bahwa kami peduli, bahwa kami sayang, kami cinta, kami ingin yang kami cinta itu menjadi yang terbaik dalam koridornya, gitu sih. Gitu, Daeng. Oke, terima kasih Kang Guntur. Mas Yosi. Siap. Nah, gimana nih untuk closing statement-nya tentang kritikan untuk tim kesayangan kita yang tujuannya memang untuk ya kita mau tim kita lebih baik. Tujuan kritik kita kepada tim ya Bang ya? Iya. Ya. Kritikan kita kepada tim mungkin sama dengan teman-teman, tidak kurang tidak lebih karena rasa cinta kita kepada tim itu sendiri Bang. Dan ketika kritikan itu disalahartikan dengan manajemen, mungkin supporter rewel, supporter benci, supporter nuntut selalu menang, itu salah besar. Sebuah kritikan itu bagi kami seperti cambuk buat tim untuk bekerja lebih baik, bermain dengan sungguh-sungguh, bermain dengan hati, tunjukin spirit fighting yang benar-benar di lapangan. Untuk urusan menang kalah, kita bisa memaklumi itu semua ketika tim sudah bermain dengan hati, tim bermain dengan semangat juang yang tinggi. Ketika hasil itu kalah, ya udah kita terima dengan lapang dada juga, dan kita juga memaklumi karena permainan tidak bisa selalu menang dan kalah gitu. Itu aja Bang. Oke, terima kasih Mas Yosi. Terakhir Pak Pres. Ya, terima kasih. Saya kira untuk sebuah kritikan, saya adalah elemen di Makassar yang mungkin banyak yang kurang care ya, tetapi prinsip saya tidak melakukan sebuah kritikan hanya untuk membrand person, tetapi pure murni untuk bentuk kecintaan. Saya sepakat dengan teman-teman sebelumnya bahwa bentuk kecintaan kami ya dengan cara itu. Kami tidak masuk ke ranah yang lain. Kami juga kesana kemari, kami berbuat sesuatu juga kan tidak melibatkan orang lain. Dan seperti disampaikan tadi Guntur, bahwa resikonya kami akan siap-siap terima, karena kan tidak semua juga senang dengan aksi kami. Minimal secara hukuman moral di media sosial pasti banyak yang tidak respect dengan cara kami. Tetapi kami tidak peduli dengan itu. Kamu tidak suka, you don't care. Kami tidak ada urusan. Intinya ya inilah kami. This is Red Gang. Kalau memang tidak suka ya lakukan juga dengan caramu sendiri. Mungkin dengan kamu jemput pakai karpet merah. Yeah. Caranya kami yang gini. Nah, kalau nggak senang ya silakan. Mau juga caci maki bilang kampungan, ya wes, itu kan haknya. Dia punya kuota, dia punya HP, dia punya mulut, ya wajar-wajar saja. Tetapi harapan saya ketika Anda punya pandangan berbeda dan Anda gentleman, ayo kita diskusi di warung kopi. Kita buka-bukaan. Jangan malah membuat opini di mana-mana yang terkesan menggiring bahwa betul-betul salah ini yang dilakukan. Padahal tidak boleh secara utuh. Saya siap kok diundang sama teman-teman kalau ada mau diskusi. Saya tidak pernah menutup diri, nomor handphone saya beredar di mana-mana. Saya siap, termasuk dengan manajemen. Saya bilang bahwa kami mencintai PSM bukan mencintai pemain. Walaupun secara utuh tim PSM ada pemainnya, dan kami ketika PSM
ya di luar dari konteks spesialisasi, kami dengan pemain itu saudara. Tetapi ketika sudah masuk di PSMisasi, ya mohon maaf, mungkin kita kadang berhadapan-hadapan, kita mungkin berseberangan. Jadi harapan saya untuk PSM, ya kalian bermainlah dengan hati, karena kami juga ada bersama kalian dengan hati, bukan main-main. Saya kira itu sementara. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Saya tutup dengan satu kutipan juga tentang bagaimana supporter yang hanya punya satu tujuan, ke stadion. Tapi untuk meraih tujuan itu, ada yang mengambil jalur utara, selatan, timur, dan barat. Artinya, masing-masing punya jalur untuk ke satu tujuan. Tinggal bagaimana supporter itu saling toleransi, saling memahami bagaimana cara kita mengambil tujuan itu sendiri. Terima kasih buat Pak Pres, buat Kang Guntur. Terima kasih Kang Guntur. Salam sama teman-teman Bobotoh. Terima kasih juga Mas Yosi. Salam buat teman-teman BCS PSS Sleman ya. Salam dari Makassar ya. Semoga kita bisa obrolkan lagi, kalau perlu ketemu langsung di warung kopi ya. Kalau perlu satu tribun. Oke. Lalu kita terima kasih juga untuk Agak Kareba semuanya yang sudah nonton episode kali ini. Semoga itu bisa jadi edukasi tersendiri tentang bagaimana cara kita untuk mengkritik tim kesayangan kita, tujuannya untuk biar tim kita bisa lebih baik. Ketemu lagi di episode lain di Kareba, kreatif, edukatif, belak-belakan. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Red Gang PSM Makassar. Ewako, Ewaki, Kuewai.